ที่ผ่านมาคนมองว่าผู้หญิงจะต้องเป็นช้างเท้าหลังหรือว่าจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยง Tiga kunci sukses Timnas Indonesia cukur habis Timnas Guam. Timnas Indonesia U17 berhasil mendulang kemenangan besar pada laga pertamanya di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Skor mencolok dalam laga ini sudah cukup memperlihatkan bahwa Timnas Indonesia U17 memang tampil mendominasi dalam laga ini. Terlepas dari itu semua, penampilan Timnas Indonesia U17 melahirkan banyak catatan penting dan berikut ini 3 kunci sukses Timnas U17 Indonesia pesta gol ke gawang Guam. Aliran bola lancar. Timnas Indonesia U17 tidak menunggu lama untuk mampu menekan pada awal pertandingan. Sejak pertandingan dimulai, serangan demi serangan dibangun dan gol-gol itu memang lahir sepanjang pertandingan sejak menit awal hingga akhir. Itu tidak lepas dari permainan apik, aliran bola yang berjalan lancar di lini tengah ke depan. Barisan gelandang macam Hanif Ramadan, Kaviatur Rizky hingga Narendra Tegar sukses mengirim bola dengan lancar ke lini depan, menemukan celah lawan. Pertahanan Guam U17 terhitung sangat buruk. Pemain belakang mereka tidak rapat dan gagal menjaga pergerakan Timnas Indonesia U17. Hal inilah yang dimanfaatkan dengan baik untuk mencetak gol. Variasi serangan Timnas Indonesia U17 dalam melakukan serangan dan membobol gawang lawan juga terbilang beragam. Mulai dari umpan silang, tembakan jarak dekat, tembakan dari luar kotak penalti, hingga umpan lambung dari belakang. Penyelesaian akhir baik. Hampir semua peluang yang diciptakan oleh Timnas Indonesia U17 mampu dikonversikan menjadi gol, di mana hampir semua gol pula lahir lewat kolaborasi permainan yang kemudian diselesaikan menjadi gol yang indah pula. Kerja sama yang rapi ini tidak lepas dari upaya menyelesaikan setiap peluang dengan baik. Secara merata, para pemain depan dan tengah Timnas Indonesia U17 memiliki kemampuan individu yang bagus untuk membobol gawang lawan. Berhasil pesta gol, Bima Sakti bersyukur Garuda Asia main baik meski tanpa suporter. Pelatih tim nasional Indonesia U17 Bima Sakti merasa senang karena skuadnya tetap dapat bermain baik meski tanpa dukungan supporter saat mengalahkan Guam 14-0. Ia pun bangga karena Timnas Indonesia U17 dapat bermain dengan penuh semangat demi lambang Garuda di dada. Laga itu sendiri masuk dalam babak penyisihan grup B kualifikasi Piala Asia U17 2022 yang berlangsung di Stadion Pekansari Kabupaten Bogor pada Senin 3 Oktober. Laga babak kualifikasi Piala Asia U17 2023 memang digelar tanpa penonton sejak Senin kemarin. Langkah itu untuk menghormati tragedi Stadion Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa. Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan keputusan PSSI sangat pihaknya terima. Lantaran keputusan itu cukup tepat dengan duka mendalam sepak bola Indonesia saat ini. Jadi kalau ada penonton euforia teriak-teriak ya, itu nggak respect juga, ujar Bima Sakti. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti menyebut kemenangan besar atas Guam di kualifikasi Piala Asia U17 2023 bukan sesuatu yang istimewa. Sesuai keinginan seluruh pelatih, kemenangan ini bukan apa-apa dan di babak pertama saya sampaikan walau sudah menang 7-0, saya bilang ke pemain jaga cepat puas dan anggap pertandingan masih kosong-kosong, kata Bima Sakti dalam konferensi pers. Kendati demikian, Bima Sakti menyebut tidak mengharuskan anak asuhnya mencetak gol dengan jumlah tertentu. Namun ia ingin Iqbal Kujangge dan kawan-kawan mampu memanfaatkan setiap peluang yang didapat. Saya tidak menargetkan menang banyak, tapi kalau dapat peluang sebisa mungkin dibuat gol, ucapnya. Selanjutnya, Timnas Indonesia U17 akan melawan Uni Emirat Arab. Laga yang dihelat di Stadion Pekansari tersebut akan berlangsung pada Rabu 5 Oktober 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Madampang pesimis lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Takut dengan kekuatan Timnas Indonesia, Thailand berharap Canatip bisa bermain untuk skuad Gajah Perang di Piala AFF 2022. Pasalnya dalam FIFA Matchday 2022, Timnas Indonesia berhasil mendapatkan 2 kemenangan secara berturut-turut. Kemenangan Timnas Indonesia lebih menarik dibicarakan karena tim yang dilawannya adalah negara yang berperingkat 84 FIFA.
Hasil tersebut berbanding terbalik dengan timnas Thailand, di mana skuad asuhan Alexander Polking mendapatkan hasil imbang melawan Malaysia di Piala Raja 2022. Sementara laga lainnya melawan Trinidad Tobago, timnas Thailand menang dengan skor tipis 2-1. Selain timnas Indonesia, Vietnam juga mendapatkan hasil yang cukup baik di FIFA Matchday, di mana pada pertandingan pertama mereka berhasil menang dengan skor 4-0 atas Singapura, sedangkan pertandingan kedua mereka berhasil menang 3-0 atas India. Dua lawannya yang mendapat hasil terbaik di FIFA Matchday membuat Thailand harus memanggil pemain terbaiknya di Piala AFF 2022. Tetapi menurut Alexander Polking, memanggil pemain yang bermain di luar negeri sangatlah sulit. Pasalnya, Piala AFF 2022 tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Karena itulah tim tidak wajib melepaskan pemainnya untuk membela negara. Setidaknya ada 3 pemain penting yang kemungkinan tidak bisa bermain untuk timnas Thailand, yakni Chanathip Songkrasin, Supachok Saracat, dan Chowat Farachat. Tetapi pelatih asal Brasil tersebut tetap yakin 3 pemainnya bisa membela timnas Thailand untuk berjuang di Piala AFF 2022. Pasalnya, Alexander percaya Madampang akan mengusahakan 3 pemain terbaiknya tersebut bisa membela timnas Thailand. Madampang diharapkan mampu berbicara dan meyakinkan Chanathip, Supachok, dan Chowat untuk membela timnas Thailand. Kesempatan tersebut masih terbuka besar karena Piala AFF 2022 sendiri masih akan berlangsung pada Desember 2022. Di sisi lain, pemain andalan Thailand Chanathip menyampaikan kondisinya yang memang membutuhkan waktu untuk istirahat. Padatnya jadwal kompetisi di Liga Jepang membuat Chanathip hanya memiliki waktu istirahat selama 1 minggu. Saya pikir saya perlu istirahat sedikit. Saya belum pernah libur selama sebulan terakhir. Istirahat lama hanya seminggu. Tubuh saya menunjukkan tanda-tanda kelelahan, ujar Chanathip Songkrasin.